Baiklah teman-teman, mataku sudah kembali normal, jadi sayangnya aku nggak bisa pakai kacamata hitam lagi, tapi kurasa aku lebih memilih sehat daripada sekedar terlihat keren. Jadi sepertinya aku harus memilih sehat daripada terlihat keren. Ngomong-ngomong, pemerintah Australia sudah membatalkan hampir 7.000 visa yang sebelumnya diberikan kepada warga negara Iran. Sekarang seperti biasa ada beberapa kritikus dan saya akan bersikap adil. Seperti yang kalian tahu, saya memang berpikir bahwa Anthony Albanese adalah Perdana Menteri terburuk yang pernah dimiliki Australia. Tapi sepertinya dia tidak akan menjadi yang terburuk untuk waktu yang lama, karena beberapa politisi yang sedang menunggu giliran akan menjadi lebih buruk lagi daripada Anthony Albanese. Jadi terus terang, saya akan mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang baik. Dan saya pikir saya sudah membuktikan bahwa saya benar-benar peduli dengan rakyat Iran. Dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan mereka ketika saya mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang akan datang. Ketika pemerintah ini memberikan 3.000 visa kemanusiaan kepada warga Gaza, saya bilang kita tidak tahu siapa yang akan datang. Kita tidak tahu berapa banyak dari mereka yang merupakan loyalis Hamas, karena kita tahu bahwa ideologi Hamas sangat mengakar di antara warga Gaza. Bahkan warga Gaza yang bekerja untuk PBB, setengah dari mereka, jika tidak semuanya, adalah agen Hamas. Jadi bagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang akan memiliki sumber daya untuk keluar dari Iran dan datang ke Australia, hampir 7.000 orang itu, bagaimana kita tahu mereka bukan agen IRGC? Kita tidak tahu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Jadi itulah mengapa saya katakan bahwa ini adalah keputusan yang baik oleh pemerintah yang bisa dibilang paling buruk sepanjang sejarah di Australia. Tapi kita punya para pengkritik, kita punya kaum kiri, kita punya orang-orang yang lebih kiri lagi yang sampai saat ini tidak peduli dengan rakyat Iran. Dan saya akan membuktikannya kepada Anda. Mereka benar-benar diam ketika rezim Islam membantai rakyatnya sendiri dalam jumlah ribuan, puluhan ribu. Menurut pengakuan mereka sendiri, mereka telah membunuh hampir 3.000 warga sipil Iran. Dan menurut beberapa perkiraan independen, mereka telah membunuh antara 30 hingga 40 ribu orang. Bukan 10 ribu hingga 30 ribu, tapi 30 ribu hingga 40 ribu. Telah ditemukan kuburan massal yang digali oleh rezim tirani ini. Tapi kaum kiri di barat tidak bersuara tentang hal itu. Kamu tahu kenapa? Karena rezim Islam berada di pihak Hamas dan mendukung perjuangan Palestina. Dan sebagian besar dari kaum kiri ini, mereka sudah memilih pihaknya. Mereka berada di pihak Palestina, dan demi tujuan itu, apapun yang terjadi dianggap sah-sah saja. Saya tidak tahu apakah kalian tahu tentang pria bernama Fred the Bodyguard. Dia pergi bersama orang-orang seperti Kurt Cass, Charlie Fitch, dan sekarang Young Buck. Dan dia melindungi mereka. Dia pergi ke sana sebagai pengawal. Dia adalah petarung MMA terlatih. Dia sebenarnya juga sangat pintar. Cek saja channelnya, namanya Fred the Bodyguard. Jadi dia baru-baru ini melindungi Young Bob di suatu tempat di Inggris, saya rasa di Manchester. Dan dia menghadiri sebuah protes yang diadakan oleh Antifa. Dan orang-orang itu benar-benar liar. Benar-benar liar. Mereka mendukung pengurangan anggaran polisi. Mereka ingin semuanya dinasionalisasi. Tapi ketika itu menguntungkan mereka, mereka menggunakan polisi. Mereka selalu mengadukan orang-orang seperti Fred dan Bob muda ke polisi, yang mana Fred the Bodyguard tunjukkan bahwa orang-orang ini percaya dan membenarkan cara apapun untuk mencapai tujuan. Apapun yang bisa membawa mereka ke tujuan dianggap legal. Itu diperbolehkan. Itu sah-sah saja. Jadi kita tidak bersaing dengan lawan yang berprinsip. Kita bersaing dengan lawan yang tidak berprinsip. Mereka akan melakukan apa saja, dengan cara apapun, legal atau ilegal, selama itu menguntungkan mereka saat itu juga. Jadi sekarang setelah Anda tahu dengan siapa kita berhadapan, mari kita lihat siapa para kritikus ini. Jadi para kritikus terhadap larangan pemegang visa kunjungan asal Iran berpendapat bahwa langkah tersebut kurang memiliki nuansa dan dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem migrasi. Kepercayaan dari siapa? Oleh orang asing. Kenapa kita harus peduli tentang itu? Jika orang-orang Ghana berpikir bahwa, sistem imigrasi Australia tidak adil bagi kami, apa urusannya dengan kita? Bagaimana itu masuk akal? Posisi awal mereka berbeda dengan posisi awal kita. Posisi awal kita adalah bahwa sistem imigrasi Australia harus melayani kepentingan terbaik Australia, bukan siapapun, hanya Australia.
Posisi awal mereka adalah bagaimana kita akan mengglobalisasi dunia, bagaimana kita akan menciptakan dunia yang lebih adil, bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang-orang dari semua budaya lain dapat datang ke Australia dengan bebas. Maaf, itu tidak akan pernah diizinkan. Larangan yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Tony Burke sebagai tanggapan terhadap perang Iran akan tetap berlaku selama 6 bulan. Keputusan yang bagus. Jadi, lihat siapa orang-orang ini. Larangan yang digambarkan sebagai kejam dan tidak adil oleh Partai Hijau, tentu saja oleh Partai Hijau. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan itu adalah respons terhadap konflik di wilayah tersebut. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa Anthony Albanese adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia, tetapi itu tidak berarti dia akan tetap menjadi Perdana Menteri terburuk untuk waktu yang lama. Karena jika orang-orang ini berkuasa, yang sebenarnya tidak terlalu mustahil teman-teman, kita akan memiliki kiri baru. Sama seperti kita pernah memiliki kanan baru di Inggris dan sekarang di Australia, kita akan memiliki kiri baru. Dan saya khawatir itu akan menjadi Partai Hijau. Mereka akan menjadi kelompok kiri berikutnya. Partai Liberal dan Partai Buruh Australia, mereka akan menjadi usang seperti rekan-rekan mereka di Inggris. Ada banyak visa kunjungan yang dikeluarkan sebelum konflik di Iran, yang mungkin tidak akan dikeluarkan jika mereka mengajukan permohonan sekarang. Lihat apa yang mereka katakan. Undang-undang yang memungkinkan larangan ini disahkan dengan tergesa-gesa di parlemen 2 minggu lalu dengan debat kurang dari 1 jam. Coba lihat ini. Para pendukung pencari suaka dan pelungsi mengecam larangan perjalanan tersebut bersama Pusat Sumber Daya Pencari Suaka. Wakil Kepala Eksekutif Jane Ferrero menggambarkannya sebagai kebijakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak, kita harus mempertimbangkan keamanan nasional kita. Bahkan diaspora Iran sebenarnya setuju dengan larangan ini karena kita tidak tahu siapa yang datang. Kita benar-benar tidak tahu, teman-teman. Apakah Anda akan membiarkan orang-orang dari negara yang sangat terdesak, yang benar-benar melakukan segala cara untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin, masuk? Bagaimana itu bisa menjadi keputusan yang bijaksana? Itu bukan keputusan yang bijaksana. Dan tolong saudara-saudaraku orang Iran, di kolom komentar, saya yakin kalian akan setuju dengan saya. Sebenarnya ini juga merupakan ancaman bagi rakyat Iran, jadi izinkan saya menunjukkan beberapa tweet yang sedang viral tentang masalah ini. Pendapat yang benar-benar bodoh. Larangan pemerintah federal terhadap orang Iran untuk memblokir 7.200 pemegang visa kunjungan dari Australia. Itu bahasa Inggris yang buruk. Pemerintah federal telah melarang 7.200 pemegang visa kunjungan dari Australia. Ini adalah tweet yang ditulis dengan sangat buruk. Saya rasa Anda mengerti maksud yang ingin dia sampaikan. Ini adalah pertama kalinya sejak kebijakan Australia Putih, seluruh penduduk dari suatu negara dilarang masuk. Lihat bagaimana dia diam-diam menyelipkan kebijakan Australia Putih. Ini jargon-jargonnya. Sejak kebijakan Australia Putih, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Australia Putih. Orang-orang dari India masih bisa datang. Orang-orang dari Pakistan dan Bangladesh juga masih bisa datang. Orang-orang dari Afrika juga masih bisa datang. Saya bilang, kita seharusnya memberlakukan beberapa pembatasan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Australia Putih. Tapi inilah jargon-jargon yang dipakai orang-orang ini untuk memprovokasi para aktivis pecinta lingkungan berambut ungu dan bertindik hidung itu. Orang-orang dari Ukraina dan Israel diizinkan masuk ke Australia dengan visa kunjungan. Karena pemerintah Ukraina dan Israel tidak bermusuhan dengan Australia. Itulah sebabnya kami tidak punya alasan untuk percaya bahwa Zelensky akan mengirimkan pelaku bom bunuh diri dari Ukraina atau Israel akan melakukan hal yang sama. Sungguh pendapat yang benar-benar tolol. Sekarang, mari kita lihat. Jika orang-orang ini benar-benar peduli pada rakyat Iran, mari kita lihat ini. Lihat seberapa banyak dia telah menulis tweet tentang para demonstran Iran. Perlindungan dari orang Israel. Oh, tidak ada, tidak ada. Dia belum mengatakan apa-apa. Lihat, dia belum mengatakan apa-apa tentang 30.000 orang Iran yang dibantai oleh rezim ini. Sudah kubilang, orang-orang ini cuma pura-pura. Orang-orang ini pembohong. Biar kutunjukkan satu lagi. Lihat badut ini. Namanya adalah Heterosexual Thought Leader. Oke, dia punya bendera Palestina di bionya. Jadi kita bisa mengerti tingkat IQ orang ini. Dia bilang, pecundang sialan, kratenes, negara yang memalukan tanpa jiwa. Dan lihat siapa yang mengutip Al Jazeera. Australia telah mengumumkan larangan 6 bulan bagi warga Iran yang memegang visa kunjungan dan melarang mereka bepergian ke negara tersebut.
Dan sama seperti orang sebelumnya, orang ini yang pura-pura menjadi pendukung rakyat Iran sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang para pengunjuk rasa Iran. Lihat saja, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Orang-orang ini pecundang, teman-teman. Orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan rakyat Iran. Mereka hanya peduli dengan tujuan politik mereka sendiri. Dan saya akan mengingatkan kalian pada poin yang disampaikan Fred the Bodyguard. Selama itu menguntungkan mereka dalam mengejar tujuan mereka, semuanya dianggap sah. Kemarin mereka diam saja ketika rakyat Iran dibantai oleh rezim brutal, karena itu tidak menguntungkan mereka. Tapi hari ini mereka bisa berlagak seolah-olah peduli pada isu kemanusiaan dan tiba-tiba menjadi pendukung terbesar rakyat Iran. Mereka sebenarnya tidak peduli pada rakyat Iran. Dan inilah sebabnya saya bilang mereka bahkan tidak peduli pada warga Gaza. Mereka benar-benar tidak peduli. Mungkin sesaat mereka berpikir, oh saya harus marah, anak-anak sedang dibom. Saya peduli pada warga Gaza, tapi mereka tidak. Mereka benar-benar tidak peduli. Banyak dari mereka hanya mencari perhatian. Kamu tahu, sebelum perang Israel-Gaza ini pecah, mereka sibuk dengan isu-isu LGBTQ. Mereka sibuk memperjuangkan agar atlet transgender diizinkan mengalahkan perempuan yang terlahir sebagai perempuan. Itulah yang mereka urusi. Dan mereka menceramahi dunia soal belas kasih. Dan setelah perang ini selesai, mereka akan beralih ke hal lain. Mereka tidak peduli. Mereka adalah orang-orang yang dangkal dan bodoh. Mereka tidak berlandaskan pada logika yang masuk akal. Mereka berlandaskan pada kepentingan diri sendiri. Dan yang paling penting, mereka sebenarnya percaya pada anarki. Mereka tidak percaya pada polisi, mereka tidak percaya pada hukum dan ketertiban. Bagaimanapun, hal baiknya adalah, seburuk apapun pemerintahan Anthony Albanese, seberapa besar pun dia tunduk pada Islamis, dia adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Yang saya katakan cuma, keadaan bisa jauh lebih buruk daripada sekarang di bawah Anthony Albanese. Karena kita akan punya kelompok kiri baru di Australia, teman-teman. Jangan berpikir bahwa hanya One Nation yang akan terus naik dan dia akan menyapu generasi berikutnya. Pemilu tidak akan terjadi. Kita akan punya kelompok kiri baru di Australia dan itu bisa saja Partai Hijau. Saya tidak perlu memberitahu kalian betapa gilanya mereka.